Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan pemrograman dasar kita. Dan saat ini kita sudah memasuki minggu ke-9. Dan di minggu ini kita akan mempelajari mengenai string. Jadi kalau kita ingat bahwa string ini adalah fungsi dasar yang sudah disediakan oleh C. Nah, kita nanti tinggal mengingat kembali apa saja sih sebenarnya fungsi-fungsi yang bisa dipakai terkait dengan string ini. Sekarang kita masuk di bagian pertama adalah definisi string. String adalah tipe data teks. Sebenarnya dia merupakan array of character, atau array itu kan kumpulan ya. Jadi yang kita sudah pelajari kemarin, array of character, jadi kumpulan dari tipe data atau masukan yang bertipe data karakter. Kemudian yang karakter terakhirnya adalah backslash 0. Ya, artinya setelah karakter yang paling akhir indeksnya di string tersebut atau di kumpulan karakter tersebut itu dikasih backslash 0. Nah, artinya apa? Setelah 0 itu berarti diabaikan. Contoh string ya, Kota Malang, mahasiswa informatika atau kuliahku, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari string. Nah, caranya ini sama seperti membuat array. Ya, seperti penjelasan sebelumnya tadi. Ini karena array of character gitu ya. Contoh, Anda deklarasikan variabel str1 bertipe array dengan tipe data karakter gitu ya. Jadi char str1 ukuran 20 kota Malang petik 2 gitu ya. Atau char str2 informatika seperti itu. Ini sama cara deklarasinya. Mau pakai petik 2 atau mau pakai kurung kurawal, kemudian petik 1, kemudian di paling belakang itu adalah ada backslash 0. Contoh program membaca string, program yang akan menerima input berupa judul buku dan tanggal peminjaman. Kemudian dari inputan tersebut dituliskan ke layar judul buku kapan dan judul buku apa dan tanggal pinjamnya kapan. Contoh outputnya nanti filosofi kopi dipinjam 11 November 2017. Nah, contoh programnya seperti ini. Anda deklarasikan dulu variabel judul untuk menangkap string nanti ya, ukuran 40, kemudian variabel tanggal ukuran 20. Kemudian ditampilkan masukkan judul buku, kemudian nanti inputan dari user ditangkap dan dimasukkan ke variabel judul. Kemudian Anda tampilkan tanggal pinjam, kemudian masukan dari pengguna nanti ditangkap, dimasukkan ke variabel tanggal. Nah, nanti ditampilkan %s atau karakter yang string ya, titik-titik dipinjam tanggal titik-titik. Nah, titik pertama nanti diisi judul, karakter judul, variabel judul, sorry. Kemudian yang titik-titik kedua diisi variabel tanggal. Sehingga nantinya seperti ini. Jadi masukkan judul buku filosofi kopi tanggal pinjam 11 November 2017 gitu ya. Jadi nanti ditampilkan melalui printf ini filosofi kopi dipinjam tanggal 11 November. Nah, kemudian menggunakan pustaka-pustaka yang sudah diberikan di dalam string.h. Yang pertama adalah fungsi strcpy, atau kalau kepanjangannya ya string copy gitu ya. Nah, tapi diingat di sini kata kuncinya harus seperti ini, strcpy. Berfungsi untuk menyalin nilai string. Nah, bentuk pemakaiannya ya, dari include string.h, kemudian strcopy tujuan asal. Fungsi ini dipakai untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan
termasuk karakter backslash 0. Nah, jadi yang ingat di setelah strcpy ini yang di dalam parameter pertama ini adalah tujuannya. Argumen pertama ini adalah ini ya tujuannya, yang kedua adalah asalnya. Keluaran dari fungsi ini atau return value-nya adalah string tujuan. Dalam hal ini, variabel tujuan harus mempunyai ukuran yang dapat digunakan untuk menampung seluruh karakter dari string asal. Jadi, variabel tujuan itu ukurannya harus masih bisa menampung seluruh string atau seluruh karakter dari string asalnya. Ya, supaya bisa menampung ya. Kita bayangkan kalau nanti yang variabel tujuannya lebih kecil ya pasti dia nggak bisa menampung seluruh karakternya. Ini adalah contoh dari menyalin isi str2 ke str1 menggunakan strcpy. Di sini kita buat konstanta max ukuran 80. Kemudian di sini ada dideklarasikan str1 ukuran max atau ukuran 80. Kemudian str2 ini ABCD karakternya. strcpy gitu ya. str1, str2 berarti nanti kita akan menyalin isi str2 ke str1. Kemudian printf string pertama ditampilkan str1, string kedua ditampilkan str2. Tapi ingat kita sudah menjalankan strcpy ya. Jadi nanti akan beroperasi sesuai akan keluar ya sesuai dengan aturan strcpy. Nah, string pertamanya adalah ABCDE gitu ya. Jadi bukan sesuai konstanta max ini. Jadi ingat bukan 80. Ya, jadi string pertamanya adalah ABCDE. Kenapa seperti ini? Karena strcpy ini mengcopy ya, menyalin isi str2 ke str1. Jadi yang ini disalin ke str1 walaupun str1 dideklarasikan 80 gitu ya, konstanta ini. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama ABCDE jadinya yang B ABCDE juga. Kemudian fungsi selanjutnya adalah strlen untuk mengetahui panjang nilai string atau string length gitu ya. Nah, nanti include string.h kemudian strlen var string. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter di dalam string yang menjadi argumennya. Jadi argumen di dalam string itu nanti karakternya ada berapa. Keluaran dari fungsinya adalah panjang dari var string. Karakter 0 tidak ikut dihitung. Contoh seperti ini. Kita membuat variabel salam. Isinya adalah string halo gitu ya. Kemudian kita tampilkan panjang string titik-titik adalah karakter, panjang string sama dengan titik-titik karakter. Nah, titik-titik ini diisi oleh strlen dalam kurung variabel salam. Ya, jadi cara pakainya adalah seperti itu. Nah, nanti karakter yang ada dalam jumlah karakter ya, yang ada dalam variabel salam ini akan dihitung. Ya, di sini outputnya adalah panjang string sama dengan 4 karakter karena di sini 1, 2, 3, 4 karakter. Ya, kemudian ada fungsi strcat untuk menggabung nilai string. Cat itu kalau kita ingat ya itu concat gitu ya. Ya, bentuk pemakaiannya ya, include kemudian strcat dalam kurung tujuannya, sumber. Penggabungan dua buah nilai string dengan menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Jadi ingat yang awal argumennya itu adalah tujuan, yang kedua adalah source-nya. Jadi yang di source itu akan di copy ke bagian akhir setelah tujuan gitu ya.
Menggabungkan dua buah string tidak dapat digunakan dengan operator plus, karena operator ini bukan operator untuk operasi string. Ya, ini adalah contoh menggabungkan isi string 1 dan string 2. Define, kita buat konstanta PJG 15 gitu ya. Main char str1 str2, ukurannya adalah sesuai konstanta ini. Jadi dia deklarasikan string 1 ukuran 15, string 2 15. strcpy string copy str1, salah. String 1 diisi salah. Kemudian strcpy str2, 3, str2 diisi 3. Kemudian strcat str1, str2 tambahkan string 2 ke akhir string 1. Jadi isinya str2, str1 yang semula sebelum ini itu kan salah, str2 3. Nah, setelah dioperasikan strcat ini, str2 nanti akan ditambahkan ke dalam setelah str1 gitu ya. Jadi str2 ditambahkan setelah str1. Jadi str1 itu nanti rangkaian katanya itu jadi yang punyanya str1 sendiri itu salah, kemudian tambahan dari str2 itu 3. Jadi str1 jadi salah 3. str2 jadi tetap 3 gitu ya. Ini strcat. Kemudian printf, setelah ditampil di print nanti hasilnya seperti ini. str1 salah 3, str2 3 gitu ya. Kemudian fungsi strcmp membandingkan dua nilai string atau string compare gitu ya, kepanjangannya. Membandingkan dua nilai string tidak dapat digunakan dengan operator hubungan karena operator tersebut tidak untuk operasi string. Ya, jadi contoh bentuk pemakaian fungsi strcmp dalam kurung str1, str2. Jadi di compare nanti yang str1 dan str2. Fungsi ini dipakai untuk membandingkan string str1 dengan str2. Keluarannya, nah nanti perlu diperhatikan. Keluaran dari fungsi ini bertipe integer yang berupa nilai min 1 jika str1 kurang dari str2. 0 jika str1 sama dengan str2. Jadi ingat, nanti kalau sama, itu berarti outputnya adalah 0. 1 itu jika str1 lebih besar dari str2. Nah, jadi inputnya seperti ini, bukan true atau false, tapi inputnya nanti akan seperti ini. Pembandingan dilakukan untuk karakter pada posisi sama dari str1 dan str2. Jadi indeksnya, indeks ke 0, 1, 2, 3 di str1 itu akan dibandingkan dengan indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya di str2. Jadi indeksnya harus sama. Indeks 0 dibandingkan dengan indeks 0. Dimulai dari karakter terkiri. Acuan pembandingannya dari dua buah karakter didasarkan oleh nilai ASCII-nya. Nanti list dari nilai ASCII lebih rendah atau lebih tinggi, itu nanti Anda bisa browsing, cari gitu ya, mana karakter-karakter yang nilai ASCII-nya lebih rendah atau lebih tinggi. Contoh, karakter A besar lebih kecil daripada B besar. B besar lebih kecil daripada C besar, dan seterusnya. Ini adalah contoh membandingkan isi dua buah string. Di sini dideklarasikan variabel str1, str2, str3. str1 ini H, A, L 0. Ya, H, A, L huruf besar, kemudian 0. Ya. Kemudian, ini O ya, H, A, L, O huruf besar. Terus kemudian char str2 ini H besar, A, L, O.
cara 3 ini sama dengan STR3 sama dengan STR1 HALO huruf besar. Nah, di sini ditampilkan hasil pembandingan titik-titik dengan titik-titik adalah yang dibandingkan adalah STR1 dan STR2. Nah, hasilnya adalah STR-CMP, STR1, STR2. Jadi di sini dibandingkan STR1, string 1 dan string 2. Yang kedua dibandingkan string 2 dan string 1. Yang ketiga dibandingkan string 1 dan string 3. Hasilnya itu nanti HALO huruf besar semua sama HA kecil LO kecil itu ya lebih yang string cara STR1 ini lebih min 1. Berarti kita lihat di sini pembandingannya ya. Hasilnya min 1 jika STR1 kurang dari STR2. Nah, jadi halo huruf besar ya dengan halo huruf kecil. Nah, ini STR1 kurang dari STR1 kurang dari STR2 karena halo yang huruf besar itu kalau di ASCII A huruf besar itu lebih kecil daripada A huruf kecil. L dan O huruf besar lebih kecil dari huruf besar ya, lebih kecil dari huruf O. Nah, nanti Anda bisa cari ya ASCII binary character table A to Z gitu ya. Nah, jadi huruf A kecil itu ASCII code-nya 097, A besar itu ASCII code-nya 065 ya. Kemudian L kecil itu 108, L besar itu 076. Nah, jadi yang huruf kecil itu ASCII-nya lebih besar. Ya, saya lihat di mana? Saya lihat di catatan gitu ya. Nanti Anda bisa googling sendiri-sendiri gitu ya. Jadi yang huruf kecil itu lebih besar nilai ASCII code-nya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang terakhir 1 dan 3 ini karena memang karakternya sama, maka dia ukurannya atau hasilnya adalah 0. Artinya stringnya adalah sama. Ingat kalau stringnya sama itu berarti dia 0. Kemudian fungsi strchr. Untuk mencari suatu nilai karakter yang berada dalam suatu nilai string. Ya, jadi mencari nilai char atau mencari karakter tertentu ya dalam string variabel string. Keluaran dari fungsi ini alamat posisi dari karakter pertama pada nilai string yang sama dengan karakter yang dicari. Jika karakter yang dicari tidak ada dalam nilai string, maka fungsi ini akan memberikan hasil nilai pointer kosong atau 0. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini didefinisikan variabel str, ini A, B besar, C, D, E kecil. Kemudian ini inisialisasi string, kemudian kita buat pointer hasil 1 dan hasil 2, ya seperti shortcut-nya gitu ya. Variabel ini bertipe pointer char agar bisa menampilkan isi dari alamat yang ditunjuk oleh hasil 1 dan hasil 2. Jadi dia isinya yang ditunjuk sama, tapi yang nunjuk dibuat 2 atau shortcut-nya dibuat 2 gitu ya. Hasil 1 sama dengan strchr ya, B, kemudian strchr X. Di sini berarti mencari nilai atau mencari karakter B di dalam variabel str tadi, B besar. Kemudian mencari variabel X besar di dalam variabel str. Variabel str ini mana? Ya, yang atas tadi. Ya. Kemudian printf dari string A, B, C, D, E mencari karakter B. Nah,
Karena karakter B ini ada, maka dia nanti hasilnya ditampilkan B dan karakter yang ada di belakangnya. Ya, karena B ada berarti dia dicari karakter B, ada B, terus kemudian ditampilkan karakter belakangnya. Gitu ya. Kemudian di sini koma hasil 1, berarti hasil 1 dia menjalankan perintah ini, strcar yang ini, pointer hasil 1 ini. Gitu ya. Kemudian printf mencari karakter X di dalam ini variabel str. Di sini dia menjalankan 2, berarti di sini dia strcar mencari karakter X di dalam variabel str. Ketika ditampilkan mencari karakter B besar, karena B besar ada maka dia dituliskan B besar, kemudian karakter di belakangnya. Karena yang karakter X nggak ada maka dia 0.